Minasan konnichiwa, BJB no Rizu des. Lama kita tidak berjumpa di YouTube ya guys, karena kemarin-kemarin masih sibuk di blog untuk nulis materi level N3. Kali ini mau lanjut lagi untuk membahas materi-materi yang ada di web bahasa Jepang bersama dalam bentuk video supaya lebih mudah. Oke, kita mulai belajarnya. Ini adalah materi pertama di bahasa Jepang bersama untuk level CLPT N5. Langsung kita baca saja. Ini judulnya aksara dalam bahasa Jepang dan penggunaannya. Berbeda dengan bahasa asing lainnya, bahasa Jepang memiliki 3 macam jenis aksara, yakni hiragana, katakana, dan kanji. Sebelum mulai mempelajarinya, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga jenis huruf tersebut. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yang pertama adalah hiragana. Hiragana adalah suatu cara penulisan bahasa Jepang yang mewakili sebutan suku kata. Kita baca ini dari sini sampai sini. Kita baca. Hiragana adalah suatu cara penulisan bahasa Jepang yang mewakili sebutan suku kata. Semua kata bahasa Jepang dapat ditulis dengan hiragana. Jika telah hafal semua bunyi-bunyi hiragana, maka secara otomatis telinga kita akan lebih mudah menangkap kata-kata bahasa Jepang. Sebab seluruh kombinasi bunyi huruf hiragana lebih terbatas dibandingkan dengan huruf Latin. Oke, jadi yang paling pertama itu yang dipelajari untuk pemula adalah huruf hiragananya guys. Jumlah huruf hiragana adalah 46 huruf dasar. Lalu ada 25 huruf hiragana dengan pengucapan tebal, yakni disebut dakuon dan handakuon. Dan 36 huruf hiragana gabungan dengan huruf ya, yu, dan yo kecil. Ini disebut yon. Jadi jumlah total huruf hiragana yang harus kita hafal adalah 107 huruf guys. Ada 107 huruf. Meski jumlahnya cukup banyak, namun tidak begitu sulit mempelajarinya. Huruf hiragana dibaca per suku kata dan tidak ada huruf konsonan mati kecuali N. Jadi ini huruf yang satu huruf unik di list hiragana itu N. Ini kita baca penggunaannya. Penggunaan hiragana. Hiragana digunakan untuk menulis okuhigana. Ini yang pertama. Okuhigana adalah ekor kata dari kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Seperti kata yomu. Ini contohnya yomu. Yomu artinya membaca. Huruf hiragana mu. Ini mu di sini. Itulah yang disebut dengan okurigana. Jadi ini yomu, ini kanji, lalu ini hiragananya. Jadi ini yang disebut okurigana. Itu maksudnya adalah ekor kata. Jadi setiap kata kerja atau kata sifat itu ada ekor katanya yang biasanya ditulis dengan hiragana. Lalu fungsi hiragana yang kedua adalah digunakan untuk menulis furigana. Jadi ada lagi, furigana adalah huruf hiragana yang berfungsi menandakan cara baca suatu kanji. Seperti misalnya yomu, ini masih contoh yang yomu, maka akan ditulis huruf hiragana yo di atas atau di samping kanjinya. Jadi furigana berfungsi menandakan cara baca kanjinya. Hal ini biasanya cukup lumrah ditemukan dalam manga atau komik Jepang dengan tujuan memperluas kalangan pembaca. Jadi ini di yomu ini biasanya ada sini di atas kanji ini ada tulisan hiragananya, itu namanya furigana. Jadi untuk menandakan cara baca kanji ini bisa, ini yomu, jadi tulisan hiragananya adalah yomu. Jadi ini furigana. Lalu fungsi yang ketiga digunakan untuk menulis kata-kata yang tidak diketahui tulisan kanjinya atau sudah lama tidak digunakan.
Jadi semua kanji sebenarnya bisa diganti dengan hiragana saja. Biasanya kotoba-kotoba yang kanjinya sulit itu biasanya lebih banyak orang menggunakan versi hiragananya saja daripada kanjinya. Lalu ini digunakan untuk menulis bahan bacaan yang ditujukan untuk anak-anak seperti buku teks, animasi, dan komik. Ini sebenarnya sama aja fungsinya seperti yang di atas ini. Jadi untuk memudahkan orang yang tidak mengerti kanji. Lalu ini digunakan untuk menulis cara baca kunyomi pada kamus kanji. Jadi dalam kamus kanji itu untuk cara baca kunyominya itu ditulis dengan hiragana. Oh, ini huruf yang kedua adalah katakana. Sama halnya seperti hiragana, katakana juga merupakan salah satu cara penulisan huruf dalam bahasa Jepang. Hiragana dan katakana saling berpadanan satu sama lain dan keduanya memiliki jumlah huruf yang sama. Adapun perbedaan antara katakana dan hiragana adalah dari cara penggunaannya. Hiragana digunakan untuk menulis kata-kata asli bahasa Jepang, sedangkan katakana digunakan untuk menulis kata-kata bahasa asing, yakni kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Jepang. Dan juga untuk menulis bunyi atau suara, ini disebut onomatopoeia atau onomatope. Itu pakainya katakana. Lalu ini ada penggunaan katakana. Yang pertama digunakan untuk mentranskripsi kata serapan, istilah, nama atau kata benda dari bahasa asing dalam kurung bukan kata asli bahasa Jepang. Misalnya Amerika. Ini Amerika, nama negara. Lalu ada terebi. Ini kata serapan dari television. Jadi bahasa Jepang television atau TV itu terebi. Ini juga diambil dari kata serapan bahasa Inggris. Jadi ditulisnya pakai katakana juga. Untuk bentuknya katakana terlihat lebih tajam dari hiragana. Fungsi berikutnya digunakan untuk menulis bunyi atau suara. Yang tadi onomatopoeia seperti contohnya ini doki doki atau dokun dokun. Ini bunyi detak jantung, sama doki dek dek atau bahasa Indonesianya deg-degan. Lalu ada wang wang. Ini suara anjing menggonggong. Jadi kalau anjing suaranya di Jepang itu wang wang. Agak aneh kalau menurut kita yang dari Indonesia. Ya wes lah, kita lanjut. Ini fungsi lainnya digunakan sebagai penekanan kata. Fungsinya seperti halnya kata yang ditandai dengan efek bold atau italic. Misal kita ingin menekankan suatu kata, itu kita bisa menandainya dengan mengubahnya jadi katakana. Lalu digunakan untuk menulis cara baca onyomi di kamus kanji. Jadi yang kalau tadi kunyomi ditulis pakai hiragana, kalau onyominya itu ditulis pakai katakana kalau di kamus kanji. Oke, ini huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga adalah kanji. Ini yang paling sulit dan paling banyak jumlahnya. Kanji adalah jenis huruf yang diadopsi dari aksara Cina. Kanji seringkali menjadi momok menakutkan bagi para pelajar bahasa Jepang. Kanji memang sulit, tidak hanya jumlahnya yang banyak guys, tapi juga cara bacanya berbeda-beda tergantung situasi dan konteks kalimatnya. Bentuk hurufnya juga lebih rumit dibandingkan jenis aksara lainnya. Yang dari tadi hiragana dan katakana itu masih sederhana saja bentuk-bentuknya. Kalau kanji ini kanji itu bentuknya banyak yang rumit-rumit.
Oleh karena itu, biasanya kanji tidak langsung diberikan pada pelajar pemula dan dipelajari secara bertahap sedikit demi sedikit. Jadi belajar kanji itu cukup santai aja guys, sedikit demi sedikit. Bisa sambil belajar bumpo atau sambil belajar materi lainnya, itu sambil nambah kanji. Ini penggunaan kanji. Ini aksara kanji dipakai untuk melambangkan konsep atau ide, kata benda, akar kata kerja, akar kata sifat, dan kata keterangan. Dengan adanya kanji, maka kalimat bahasa Jepang menjadi lebih mudah dicerna serta terhindar dari ambiguitas dan kesalahan menangkap makna kalimat. Jadi bahasa Jepang itu ada banyak kata yang bacaannya sama tapi maknanya berbeda dan ditandai dengan kanji yang berbeda juga. Sebenarnya bisa saja kita menuliskan kalimat bahasa Jepang sepenuhnya menggunakan hiragana. Namun karena bahasa Jepang tidak mengenal spasi dan juga terdapat banyak kata homofon, ini tadi kata yang maknanya sama. Kata yang cara bacanya sama namun maknanya berbeda. Itu homofon, kata yang memiliki bunyi sama tapi maknanya beda. Maka sulit mencerna kalimat bahasa Jepang yang semuanya hanya ditulis dengan hiragana. Jadi justru malah lebih sulit. Jadi sebenarnya keberadaan kanji bukan untuk mempersulit, melainkan sebaliknya, mempermudah kita untuk memahami kalimat-kalimat bahasa Jepang. Jadi tak perlu takut untuk belajar kanji. Cobalah memulai belajar kanji sedikit demi sedikit, satu huruf demi satu huruf. Tidak akan terasa sulit kok. Kalau dilakukan dengan konsisten, maka secara tak terasa kita akan bisa menguasai 2000-an kanji yang diwajibkan hafal. Jadi kalau bahasa Jepang itu yang wajib dipelajari itu yang umum itu ada Joyo kanji namanya. Itu jumlahnya ada 2000-an atau mungkin tepatnya 2136 kanji. Itu harus dihafal kalau mau N1 atau N2 juga itu harus hafal minimal 1000 kanji. Ini ada apa itu namanya kotowaza atau peribahasa ciri motsumoreba yamato naru. Artinya ini debu pun kalau dikumpulkan akan menjadi gunung. Jadi ini sama seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Cing emot. Oke, ini tambahan saja. Kita baca saja romaji. Romaji artinya itu huruf Roma atau huruf Latin. Sebenarnya bahasa Jepang hanya menggunakan 3 jenis aksara saja, yaitu kanji, hiragana, dan katakana. Jadi tidak mengenal romaji. Namun semenjak Jepang bukan lagi negara yang menutup diri dari negara asing, kini romaji sudah cukup lumrah digunakan di Jepang. Biasanya digunakan untuk menulis nama merek, angka, dan tulisan-tulisan yang mereka harapkan dapat dibaca secara luas secara internasional. Ini romaji juga digunakan sebagai sarana alih aksara untuk membantu orang asing yang tidak bisa membaca kanji dan kana, hiragana, dan katakana. Jadi ini untuk istilah kana itu sebutan untuk kedua huruf hiragana dan katakana. Sebagai orang Indonesia, kita beruntung karena huruf dan bunyi romanisasi bahasa Jepang persis seperti bunyi huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Kurang fokus. Seperti bunyi huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa sistem penulisan romaji. Yang paling dikenal adalah alih aksara Hepburn, ada juga Kungen Shiki romaji, lalu ada Nihon Shiki romaji,
Adapun romanisasi yang digunakan dalam materi-materi di web bahasa Jepang bersama ini adalah versi Hepburn karena lebih banyak digunakan dan cara bacanya sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi menurutku sangat cocok untuk orang Indonesia. Ini rangkuman yang kita pelajari di materi ini. Jadi ini contohnya bahasa Jepang menggunakan 3 jenis huruf yakni kanji, hiragana, dan katakana. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dalam kalimat di bawah terdapat ketiga jenis huruf Jepang yang ditandai dengan warna merah adalah huruf kanji, lalu biru adalah katakana, dan hijau adalah hiragana. Jadi ini contoh kalimat bahasa Jepang. Jadi menggunakan ketiga jenis huruf tadi, yakni ini kalau merah kanji, lalu hijau adalah hiragana, biru katakana, ini kanji, hiragana, kanji, hiragana lagi. Ini bacanya watashi wa furansugo benkyou shimasu. Ini watashi wa furansugo benkyou shimasu. Ini su-nya ini kurang dibaca, jadi watashi wa furansugo benkyou shimasu. Biasanya orang Jepang gitu nyebutnya. Saya belajar bahasa Perancis. Lalu ini kalimat yang kedua, watashi kanji, lalu ada nih partikel wa, hiragana, ada katakana Indonesia, lalu ini jin kanji, lalu des hiragana. Jadi watashi wa Indonesia jin des. Watashi wa Indonesia jin desu. Artinya saya adalah orang Indonesia. Desu dibacanya des saja. Watashi wa Indonesia jin des. Saya adalah orang Indonesia. Ini sama seperti ini penjelasannya. Ini kanji, hiragana, katakana, kanji, dan hiragana. Ini selesai sudah materi pertama kita di level N5. Oke, sampai di sini dulu guys videonya. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan boleh kirimkan atau tulis di halaman komentar blog ini, atau bisa lewat komentar YouTube. Oke, sekian video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.